Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Mas Diaji dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan memberikan pengetahuan penyuluhan tentang nabza, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi next. Baik, di sini adapun materi atau pengetahuan yang saya bahas yaitu apa itu nabza, yang kedua ada jenis nabza, dan yang ketiga ada bahaya penggunaan nabza, yang keempat ada ciri-ciri penggunaan nabza, dan yang kelima ada cara mencegah nabza. Baik, yang pertama itu apa itu nabza? Baik, nabza adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah lain kepanjangan dari nabza adalah narkoba, yang berarti narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Menurut Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika diartikan sebagai jenis narkotika yang dapat memberikan pengaruh pada pikiran, emosi, dan perilaku. Psikotropika adalah jenis obat yang bekerja dengan cara mempengaruhi saraf. Selain narkoba dan psikotropika, terdapat juga zat adiktif lainnya yang termasuk ke dalam nabza. Zat adiktif lainnya yang dimaksud adalah semua jenis zat selain narkoba dan psikotropika yang dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan pada penggunanya. Ketika seseorang mulai berhenti mengonsumsi zat ini, maka akan timbul reaksi tertentu, seperti rasa sakit yang luar biasa. Sensasi ini kemudian membuat orang tidak dapat berhenti menggunakan zat-zat tersebut. Jadi, secara umum, nafza adalah zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral, diminum, dihisap, dihirup, dan disedot, maupun disuntik, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Baik, boleh slide selanjutnya. Yang kedua, ada jenis-jenis nabza. Boleh di next. Baik, secara umum narkoba dibedakan ke dalam 3 kategori. Pertama, berdasarkan efeknya yang berbeda-beda. Berikut adalah jenis-jenis nabza berdasarkan efek yang dihasilkan. Yang pertama ada depresan, yang kedua ada stimulan, yang ketiga ada halusinogen. Baik, boleh slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu depresan. Depresan bekerja memperlambat pesan yang dikirimkan dari otak. Obat ini bekerja menekan sistem saraf pusat dan aktivitas fungsi neuronal tubuh. Penggunaan depresan dapat membuat penggunanya menjadi tenang, tertidur, atau bahkan tidak sadarkan diri. Penggunaan depresan dalam jumlah besar dapat menyebabkan mual dan muntah, pingsan, hingga napas terhenti. Baik, di sini ada jenis nabza yang termasuk kategori depresan seperti alkohol, opioid, heroin, morfin, dan lain-lain, ganja, dan obat penenang, Valium. Boleh di next. Yang kedua ada stimulan. Di sini stimulan adalah kebalikan dari depresan. Jenis obat ini justru mempercepat pesan yang dikirimkan dari otak. Efek yang dihasilkan dari penggunaan stimulan umumnya adalah lebih bersemangat dan bahagia. Penggunaan obat stimulan dapat menyebabkan peningkatan detak jantung, peningkatan suhu tubuh, paranoid, gelisah, dan psikotik. Apabila obat stimulan digunakan bersama dengan depresan, maka dapat memberikan tekanan berlebihan pada jantung yang berbahaya bagi kesehatan. Baik, di sini ada jenis nabza yang termasuk kategori stimulan, seperti amfetamin, ekstasi, dan kokain. Boleh di next. Baik, berikutnya ada halusinogen. Halusinogen adalah obat yang dapat mengubah persepsi tentang kenyataan. Obat ini dapat menyebabkan kita melihat dan mendengarkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dan tidak terjadi. Apa yang dilihat dan didengar seseorang yang terpengaruh obat ini biasanya berbeda.
Beda tergantung pada suasana hati, kondisi pikiran, dan latar belakang kehidupannya. Obat ini dapat membuat kita merasa panik, cemas, paranoid, dan kehilangan kontak dengan kenyataan. Berikut ini adalah jenis nafza yang termasuk ke dalam kategori halusinogen. Ada LSD, ada magic mushroom atau jamur ajaib, ada ekstasi, ada ganja dengan dosis tinggi. Boleh di next? Baik, berikutnya ada bahaya penyalahgunaan nafza. Efek samping obat terlarang dapat menimbulkan berbagai kerusakan pada tubuh. Kerusakan ini dapat berupa gejala ringan hingga masalah kesehatan serius. Hampir mempengaruhi seluruh organ vital dalam tubuh. Berikut ini berbagai efek samping atau bahaya penyalahgunaan nafza yang perlu adik-adik waspadai ini. Yang pertama itu penyakit kardiovaskular. Yang kedua ada kerusakan sistem pernapasan, yang ketiga ada kerusakan ginjal, yang keempat ada kerusakan hati, yang kelima ada gangguan saluran pencernaan, yang keenam ada kerusakan otak. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu nih supaya adik-adik tahu. Yaitu yang pertama penyakit kardiovaskular. Penyalahgunaan nafza jenis stimulan dapat memberikan efek pada jantung. Obat stimulan akan menyebabkan kerusakan pada jantung setiap kali digunakan apabila digunakan dalam jangka panjang. Maka obat ini dapat menyebabkan penyakit jantung kronis, termasuk gagal jantung, sedangkan obat jenis heroin dapat menyebabkan pembuluh darah kolaps dan bahkan menyebabkan infeksi pada pembuluh darah atau jantung. Yang kedua, ini ada kerusakan sistem pernapasan. Obat jenis opioid dapat menekan pernapasan dan memperburuk kondisi asma. Selain itu, semua jenis obat-obatan terlarang yang penggunaannya dihisap dapat menyebabkan kerusakan paru-paru yang dapat memicu penyakit seperti emfisema, kanker paru-paru, dan bronkitis kronis. Yang ketiga, ada kerusakan ginjal. Penyalahgunaan nafza ini juga berpotensi menyebabkan kerusakan ginjal. Beberapa jenis nafza yang menyebabkan peningkatan suhu tubuh, kerusakan jaringan otak, dan dehidrasi. Kondisi ini apabila dibiarkan akan menyebabkan kerusakan ginjal jangka panjang seperti gagal ginjal. Yang keempat ada kerusakan hati. Opioid seperti heroin dapat menyebabkan kerusakan hati. Kerusakan hati biasanya akan lebih buruk lagi apabila penggunaan obat bersamaan dengan penyalahgunaan alkohol. Juga kerusakan ini dapat menyebabkan komplikasi seperti gagal hati. Yang kelima ada gangguan saluran pencernaan. Banyak nih adik-adik jenis nafza yang memberikan efek kerusakan dan pembusukan di saluran pencernaan. Kondisi ini dapat menyebabkan penyakit kronis seperti refleks asam, sembelit, dan nyeri perut kronis. Yang keenam ada kerusakan otak. Alasan mengapa kecanduannya nafza adalah kondisi yang sulit diatasi karena dapat mengubah otak seseorang. Beberapa bentuk kerusakan otak yang terjadi akibat penyalahgunaan nafza. Yang pertama itu ada gangguan fungsi kognitif, yang kedua ada perubahan dalam memori, yang ketiga ada perubahan koneksi pada otak, yang keempat ada kematian sel-sel otak. Bukan hanya akan memberikan dampak pada kesehatan fisik dan mental, tapi juga dapat merusak kehidupan sosial seseorang. Lebih parahnya bisa sangat berpotensi menyebabkan kematian. Boleh di next? Baik, berikutnya ada ciri-ciri pengguna nafza. Baik, pengguna nafza atau narkoba dapat dikenali nih adik-adik dengan berbagai ciri-ciri sebagai berikut nih. Yang pertama itu sering mengalami perubahan suasana hati. Yang kedua, euforia. Yang ketiga ada depresi, perubahan penampilan, sering sakit, mengalami gangguan kronis, halusinasi, dan delusi impulsif. Kemampuan menikmati kesenangan menurun, cenderung menarik diri dari keramaian. Selain ciri-ciri di atas, tentunya masih banyak loh adik-adik ciri-ciri lain yang dapat mengindikasikan seseorang sebagai pengguna narkoba. Efek narkoba pada setiap orang berbeda-beda. Sekitar kita mengalami perubahan yang menjurus ke ciri-ciri pengguna narkoba. Kita dapat menelusuri lebih lanjut agar dapat mencegah orang tersebut mengalami kecanduan nafza lebih lanjut. Boleh di next. Baik, ada berikutnya ada cara mencegah nafza.
Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mencegah nafza. Salah satunya yang terbaik adalah penanggulangan penyalahgunaan nafza pada dasarnya adalah pada pencegahannya. Dilansir dari laman resmi BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pencegahan dilakukan berdasarkan seberapa jauh orang tersebut terlibat. Berikut adalah langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan nafza yang bisa dilakukan. Yang pertama, pencegahan primer, yang kedua pencegahan sekunder, dan yang ketiga ada pencegahan tersier. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu nih adik-adik supaya adik-adik paham. Yang pertama ada pencegahan primer. Pencegahan primer dilakukan pada orang yang belum mengenal nafza serta pada masyarakat yang berpotensi dapat membantu pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan meliputi penyuluhan tentang budaya narkoba, memberikan penerangan melalui berbagai media tentang bahaya nafza, memberikan pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Pencegahan ini dilakukan pada orang yang sedang mencoba penggunaan nafza, serta pada masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar orang tersebut dapat berhenti dan tidak mengalami kecanduan. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sebagai langkah pencegahan sekunder meliputi deteksi dini anak yang menyalahgunakan nafza, konseling, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, penerangan, dan pendidikan pengembangan individu. Dan terakhir yaitu pencegahan tersier. Langkah ini dilakukan pada orang yang sedang menggunakan atau pernah menggunakan narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dan penyalahgunaan narkoba dan tidak kembali menggunakan nafza. Langkah yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan tersier meliputi konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat kembali sebagai pengguna narkoba. Boleh di next? Baik, terima kasih. Itu saja pengetahuan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Bagi adik-adik yang ingin bertanya atau memiliki masukan, boleh nih raise hand atau melalui chat. Nih, yang pertama ada pertanyaan dari Rapi. Ingin bertanya faktor utama seseorang menggunakan nafza. Terima kasih. Baik, kita tampung dulu ya. Yang ingin bertanya lagi boleh nih raise hand atau chat di kolom komentar. Nanti pertanyaannya yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kepada Kak Iman, saya ingin bertanya, Kak, mengapa remaja atau generasi muda sekarang menjadi sasaran utama para pengedar narkoba? Terima kasih. Baik, sama-sama Sarul. Baik, yang ingin bertanya lagi boleh. Boleh banget nih. Baik, Putri. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Saya ingin bertanya, apakah penggunaan narkoba sangat mengganggu kualitas hidup kita? Baik, Putri. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Stefani ingin bertanya apa? Sebelumnya terima kasih kepada Kak Iman atas kesempatannya untuk saya bertanya. Saya izin bertanya, apa konsekuensi hukum penggunaan? Baik, terima kasih Stefani atas pertanyaan yang diberikan. Baik, baik. Mungkin sudah cukup ya. Oh, ada lagi nih pertanyaan dari Hilda. Baik. Gejala Kak, izin bertanya Kak, gejala fisik apa yang terjadi ketika seseorang sudah mengonsumsi narkoba? Baik, mungkin sudah cukup ya. Izin saya menjawab pertanyaan dari adik-adik sekalian. Saya izin menjawab dari pertanyaan
Adik Raffi, apa faktor utama seseorang menggunakan nafza? Baik, di sini ada beberapa faktor nih. Yang pertama itu ada latar belakang riwayat keluarga. Kondisi keluarga yang kurang harmonis bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada seseorang. Keterbatasan ruangan untuk mengekspresikan diri dalam lingkungan keluarga dijadikan satu alasan besar bagi seseorang itu untuk berteman dengan narkoba nih. Seseorang memiliki anggapan bahwa bila dunia tidak peduli dengannya, mengapa kita harus peduli? Melakukan hal sesuka hati menjadi jawaban mereka untuk mendapatkan kebebasan dan kesenangan sesaat. Berikutnya itu ada faktor keliru memilih pergaulan dan lingkungan sosial. Baik adik-adik di sini jangan sampai salah nih dalam memilih pergaulan. Hampir 48% faktor penyalahgunaan narkoba diakibatkan oleh pergaulan yang kurang sehat. Keliru dalam memilih sebuah pergaulan memudahkan seseorang jatuh dan terjerat dalam narkoba. Biasanya seseorang hanya memikirkan kesenangan tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterima. Yang ketiga itu ada faktor berada di situasi sulit hingga mengalami depresi dan kecemasan. Banyak nih seseorang yang tengah dirundung masalah biasanya berada pada kondisi yang sulit untuk berpikir jernih. Terlebih lagi tingkat emosionalnya masih tidak stabil nih untuk remaja, sehingga mencari jalan pintas pun yang dirasa menjadi sebuah solusi yang paling tepat. Makanya tak heran nih banyak sekali yang bila ingin mencoba hal-hal baru termasuk yang negatif seperti menggunakan narkoba, semakin besar bila sedang mengalami depresi maupun kecemasan berlebih. Faktor berikutnya menurun rasa percaya diri akibat traumatis mendalam. Tak hanya orang dewasa aja nih, remaja juga mengalami permasalahan yang berat hingga tidak tahu nih harus berbuat apa ya. Dengan bagaimana apabila gak heran gitu bila remaja muda sekarang itu banyak sekali yang traumatis mendalam. Traumatis pada remaja terbagi menjadi beberapa aspek nih, misalkan pikiran, psikologis, dan mental. Contohnya dikucilkan dari lingkungan sosial, kehilangan orang tua, kejahatan seksual, maupun kasus-kasus lainnya. Bila tidak didampingi, remaja akan sangat mudah mengakrabkan diri dengan narkoba. Faktor berikutnya yaitu ketidakmampuan diri beradaptasi dengan lingkungan. Banyak nih anak-anak sekarang itu tertutup dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan teman-temannya nih. Biasanya lebih mudah berhubungan dengan narkoba, rasa sepi dan merasa sendiri menjadi salah satu dorongan nih bagi para remaja menggunakan narkoba. Pada mulanya ingin tahu nih, coba-coba kemudian terjerumus lebih dalam. Minimnya informasi tentang narkoba membuat remaja berpetualang mendalam peran sebagai pencandu narkoba. Apakah sudah jelas adik Rapi untuk jawabannya? Baik Kak, terima kasih sudah jelas. Baik, sama-sama. Semoga menambah pengetahuan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Stepani. Apa konsekuensi hukum penyalahgunaan nafza? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Di sini saya akan memberi pengetahuan lagi nih. Jadi untuk konsekuensi hukum penyalahgunaan nafza di setiap negara itu di seluruh dunia mempunyai dasar hukum tersendiri nih, adik-adik, yang mengatur tentang narkoba, termasuk di Indonesia. Di Indonesia itu hukum bagi pecandu narkoba itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang mana dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa pecandu dan pengedar dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, rehabilitas medis dan sosial, hingga pidana mati. Apakah sudah cukup jelas, adik Stefani, atas jawaban tersebut? Baik, terima kasih. Baik, Atas jawabannya sudah menjawab. baik, sama-sama. Baik, berikutnya ada soal lagi nih dari adik Hilda. Gejala fisik yang terjadi ketika kita sudah mengonsumsi narkoba. Baik, untuk gejala fisik
itu biasanya perubahannya yang dirasakan oleh seseorang penyalahgunaan narkoba itu yaitu yang pertama itu terlihat kurus, kulitnya pucat, matanya merah dan kering, serta pupil membesar. Apakah sudah terjawab, Adik Kilda? Baik, sudah Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, berikutnya ada soal nih dari Putri, adik Putri. Apakah penggunaan narkoba sangat mengganggu kualitas hidup kita? Pertanyaan yang sangat bagus. Baik, di sini kakak akan menjawab nih. Ya, menurut kakak sangat mengganggu sekali karena narkoba memaksa otak kita nih bekerja lebih dan menekan saraf pusat nih untuk menimbulkan efek ketenangan. Perubahan sel otak ini mengganggu komunikasi antar sel saraf. Akibatnya kerusakan otak permanen akibat narkoba. Apakah sudah terjawab, Adik Putri? Baik, terima kasih, Kak. Baik, sama-sama. Baik, pertanyaan terakhir nih dari Adik Sarah. Mengapa remaja atau generasi muda menjadi sasaran utama para pengedar narkoba? Pertanyaan yang sangat bagus juga nih untuk menambah pengetahuan kita. Baik, emang banyak sekali kaum remaja dinilai nih menjadi target utama dalam peredaran narkoba karena kondisi mental yang belum stabil dan rentan terhadap pengaruh dari teman sebayanya. Apabila remaja yang sudah mengenal narkoba memiliki kemungkinan besar untuk menjadi pengguna jangka panjang. Apakah sudah terjawab, Adik Sarah? Sudah Kak, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, itu saja mungkin penyuluhan yang bisa kakak sampaikan. Apabila ada ilmu yang bertambah itu datangnya dari Allah, kalau ada kekurangan mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Kak.